Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas ini kabar yang sebenarnya sudah sebulan ya, gugatan Bambang Tri terhadap ijazah yang diduga palsu, ijazah Jokowi ini sudah dicabut begitu. Sudah sebulan berlalu pencabutan gugatan itu, tapi ini bagaimana kabarnya Bambang Tri dan Gus Nur ini yang tetap masih mendekam di penjara ya. Kita ingin tahu bagaimana perkembangannya. Ini sudah bersama dengan pengacara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Assalamualaikum Bang Egy Sujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Iya, kita tadinya ngira ya Bang, saya ngira kalau gugatan dicabut terus Gus Nurnya dilepas, Bambang Trinya dilepas, tapi sampai sekarang ini gimana masih di penjara? Kabarnya gimana? Ya itu, kabarnya sekarang Gus Nur dan Bambang Tri dipindah ke Solo. Menurut penyidik, kemarin dia telepon saya, penyidik menyatakan sudah P21. Nah, kalau P21 berarti sudah siap masuk pengadilan. Artinya sudah ada konfirmasi dari kejaksaan. Kalau nggak ada konfirmasi, P19 dibalikin lagi. Nah, ini P21 berarti sudah ready. Kok dikirim ke Solo kenapa? Nah, pertimbangannya menurut penyidik, saya juga nanya gitu. Alasannya banyak saksi-saksi tinggal di Solo dan sudah pada tua. Nah, cuma dia nggak jelasin siapa. Cuma dugaan kita barangkali guru-guru kali ya, guru dari Jokowi ketika SD, SMP, SMA. Itu dugaan. Nah, karena sampai detik ini kami sebagai tim lawyer belum menerima salinan yang dimaksud P21 atau pemberitahuan berkas lengkap. Nah, kalau masuk P21, berkas harus lengkap. Sesuai dengan pasal 143 ayat 4 KUHP yang menerangkan isinya juga ada dakwaan dan saksi-saksinya dan semuanya siapa yang harus ditampilkan di Solo tadi. Nah, sampai hari ini belum terima. Jadi nggak tahu nanti bagaimana ya, siapa ya saksi yang tadi guru-guru itu hanya dugaan. Iya, dugaan kami. Nah, oleh karena itu saya himbau pihak kepolisian dan kejaksaan harus lengkapi karena ini sesuai pasal 143. Oh, memang biasanya diberitahukan ya? Oh iya dong, harus begitu. Para pihak begitu. Jangankan itu, misalnya polisi baru mulai nyidik, bikin SP2 ininya, pemberitahuan telah dimulai penyidikan. Nah, itu. Jadi jaksa tahu polisi telah melakukan penyidikan. Nah, sekarang polisi telah selesai hasil penyidikannya, kasih ke jaksa, jaksa mau kasih ke pengadilan namanya P21. Nah, itu harus beritahu juga kita. Harus kasih kopinya lah begitu. Iya, harus kasih tahu biasanya dan seperti harus itu. Tapi ini lengkap. agak luar biasa ya. Karena 143 itu menerangkan kelengkapan, kecermatan, detail ya, jelas gitu, dan tidak obscurable gitu loh. Tidak kabur, harus jelas. Nah, kalau itu nanti bisa dibatalkan di pengadilan, namanya dengan eksepsi. Kenapa? Karena tidak sesuai prosedur. Iya, tidak lengkap tadi, tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, ini satu tanda-tanda bisa dibatalkan. Tapi begini Bang Egy, sebelum kita lebih jauh membahas soal persidangan, kembali lagi ke tuduhannya ini loh. Kan Gus Nur sama Bambang Tri ini kan didakwa penistaan agama gara-gara mubahalah. Kok Bang Egy tadi menduga guru-guru SD di Solo segala macam, emang ada hubungannya dengan ijazah palsu, penistaan agama? Ya itu kan dugaan kita. Karena mubahalah yang dilakukan Gus Nur dengan Bambang Tri kan objek yang dimubahalahkan itu kan ijazah yang diduga palsu. Dengan satu kalimat pertanyaannya kepada Bambang Tri, kamu berani menyatakan ini ijazah Jokowi itu palsu? Berani. Bagaimana kalau nanti sebaliknya kamu yang nggak benar? Saya siap dilaknat, bahkan siap kepala saya ditembak. Kan begitu, semua orang tahu di medsos ada itu. Nah, atas dasar itu Gus Nur melakukan mubahalah, membimbing dalam pengertian apa yang kamu ucapkan benar, apa yang kamu ini kan diyakini ketidaksalahannya, kamu siap dilaknat, siap. Bahkan itulah yang dibacakannya. Nah, ini sesuai konstruk hukumnya di dalam Ali Imran. Jangan lupa ini Quran, Ali Imran ayat 61, kalau bisa dikutip itu. Di situ dijelaskan bahwa mubahalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di dalam konteks kesejarahannya itu
ada hal yang diragukan dari beritanya Rasulullah. Maka Rasul ajak berdebat dalam pengertian mubahalah karena nggak ada saksi, nggak ada segala macam, itu perlu disebut dengan peristiwa keimanan yang gaib. Nah, lawan debatnya, lawan mubahalahnya nggak berani datang. Nah, padahal di situ silakan panggil anak istrimu, ya, datang ke satu tempat yang udah Rasul tetapkan. Nah, tapi tidak datang. Nah, jadi itu jadi satu peristiwa untuk segala peristiwa kehidupan yang untuk menyatakan kebenaran sesuatu tapi tidak bisa dikonfirmasi kepada siapapun, ya kepada Allah. Dan beratnya dari mubahalah adalah berakibat laknat. Jadi laknat Allah dalam peristiwa mubahalah dipastikan terjadi. Nah, mubahalah dalam konteks Indonesia secara nasional yang pernah saya tahu itu justru dimulai dari Habib Rizik yang saya pahami ya. Dari kasus chat mesum yang berkaitan dengan tuduhan kepadanya. Dia berani bersumpah sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah maksiat dan lain sebagainya. Itu mubahalah. Nah, bagi yang tidak mempercayainya ini, maka mubahalah itu terkena laknat kepada mereka. Nah, lihat peristiwa yang Habib Rizik sudah lakukan. Banyak yang selama ini menghujat Habib Rizik, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, kena mubahalah itu. Ya, tapi itu fakta ya. Sebelum kita membahas terlepas dari mau yakini bener apa enggak, tapi itu kejadian gitu loh. Ya. Nah, ini yang mau dicapai oleh Gus Nur. Apalagi menyangkut Jokowi sebagai presiden kita semua. Ini kan presiden, masa ijazahnya palsu? Saya aja nggak percaya. Nah, oke. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Egy ya bahwa mubahalah ini ada di surat Al-Imran segala macam. Ayat 61 ya, ada sejarahnya memang Rasul pernah melakukan dan sebagainya. Nah, terus apa tuduhan polisi mubahalah ini bisa penistaan agama, ini korelasinya di mana? Itu belum diterangkan kepada kita. Kenapa itu? Malah dia menyatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu, nggak ada, gitu loh. Ini dikaitkannya dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang berita bohong, berita yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kontennya lah, dan menimbulkan keonaran gitu loh. Juga kaitannya dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Nah, pertanyaan kita berkali-kali saya nanya juga ke polisi, datang ke Mabes nggak ada jawaban. Saya datang ke majelis ulama nggak menerima. Dalam arti nggak menerima, nggak ada orang di situ. Malah heran, masa kantor nggak ada orang itu. Nah, kita punya niat besok ke majelis ulama besok. Tolong dipantau juga. Karena polisi pernah menurut informasi Gus Nur bahwa dinyatakan sebagai satu penistaan agama, keterangan ahli dari agamanya dari MUI. Nah, saya mau konfirmasi siapa ahlinya itu kok menyatakan mubahalah ini adalah satu penistaan agama. Jadi dengan pengertian itulah saya berharap besok ada kejelasan. Nah, kalau nggak ada kejelasan juga ya sudah, kita bertarung di pengadilan. Dan ini bagus Mbak Rahma, bagus sekali dalam pengertian ilmu hukum ya. Pada waktu perdata kenapa saya cabut? Karena beban pembuktian ada pada kami. Beban pembuktian ada Bambang Tri, yang mana saya sudah mencoba nggak bisa dihadirkan di pengadilan dan sedang ditahan di penjara, sehingga tidak bisa akses kita tentang bukti, tentang saksi-saksi yang tahu Bambang Tri. Maka pertimbangan hukum kami, tim, jadi bukan saya sendiri, udahlah kalau gitu kita cabut supaya tidak hilang momentum hukumnya, karena kalau kita masuk pasti dikalahkan dan tidak bisa lagi gugat. Close. Nah, supaya tidak close, kita cabut dulu, istilahnya counter attack kita, ya, serangan balik kita cabut sehingga mereka menjadi beban pembuktiannya ada pada mereka. Kenapa begitu? Karena dia masuk ke pidana. Nah, kalau pidana kan tuduhan kepada Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penodaan agama. Dia harus buktikan dong. Nah, apa salah satu alat buktinya? Tentang ijazah palsu. Nah, kalau dalam persidangan nanti tidak satupun ditunjukkan ijazah aslinya Jokowi, maka konfirmasi logika hukum mengatakan Bambang Tri dan Gus Nur lah yang benar. Nggak ada hoak, nggak ada berita bohong,
nggak ada membuat keonaran. Apa yang onar nggak ada? Justru karena onar ini Jokowi tidak datang ke pengadilan. Kalau Jokowi datang pada waktu perdata, selesai. Kan nggak mau datang. Oke lah, sekarang takdirnya Allah, saya melihat peristiwa ini bagus. Kenapa? Saya mau bertarung secara intelektual di pengadilan, ya. Polisi dan jaksa harus berkewajiban menghadirkan Jokowi. Harus dong, karena itu kan jadi objek hukum yang kita persoalkan. Mubahalah itu kan tentang ijazah palsunya diduga dari Jokowi gitu. Dan tadi itu tuduhannya kan 2 pasal. Tadi itu ada penistaan agama, yang satunya lagi pasal berapa tadi? Pasal 14. 14 ya, 14 ini tentang penyebaran Undang-Undang nomor 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Oh, ini Sebenarnya punyanya Habib Rizik juga ini, iya, undang-undangnya Habib Rizik juga. Ratna Sarumpait, iya. saya juga kena di ini penjara karet gara-gara itu, padahal nggak jelas tuh undang-undang itu. Iya, ini ya tahun 46 ya, tahun zaman. Udah kadaluarsa banget lah. Nah, Undang-Undang pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ini kan membahas tentang berita hoax, Iya. penyebaran berita hoax dan tidak benar. Dan menimbulkan keonaran. Nah, berarti di sini kan harus dibuktikan yang hoax itu apanya? Iya, betul, itu maksud saya. Yang hoaxnya itu kalau kaitan dengan mubahalah, ijazah yang diduga palsu yang punya Jokowi. Maka supaya tidak hoax yang dimaksud oleh Bambang Tri dan Gus Nur, ditampilkan dong yang asli. Mana yang aslinya? Nah, sepanjang itu tidak, ya yang benar Bambang Tri sama Gus Nur. Nah, saya menarik di sini, polisi berani bertarung di sini, ada 2 kemungkinan menurut saya. Kemungkinan adalah betul Jokowi punya aslinya. Kalau itu ada, saya senang. Berarti kita punya presiden yang nggak bohong dalam perspektif ijazah. Syukur, alhamdulillah. Case close. Ya Bambang Tri yang harus dihukum karena dia udah dituduh sebagai melakukan tindak pidana. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak punya, apa yang harus dilakukan oleh kita masyarakat dan juga pengadilan? Harus menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Itu logika hukum yang nggak bisa dibantah karena itu udah konsekuensi logis hukum gitu loh. Logika itu. Nah, kenapa ini tetap dimajukan oleh pihak kepolisian? Nah, saya menduga secara politik. Kalau ini politik udah, ini mungkin aja dikondisikan udah biarin aja deh. Memang palsu kok, biar ketahuan dalam pengadilan. Itu bisa juga. Tapi itu spekulasi tinggi sekali, belum tentu juga. Kayaknya nggak mungkin deh kan, Mas, Iya. sengaja dibiarkan terbuka gitu kan. Iya. Kalaupun palsu kan nggak mungkin dibiarin sampai ketahuan toh Bang. Ya ditutupi tuh. Ya, kalau kepentingan politik kenapa enggak? Orang semuanya sudah klarifikasi dari UGM semua sampai klarifikasi meskipun tanpa bukti ya. Gampang sekali. Apa saksi-saksi ini saya ingat asal ilmu hukum ya. Saksi-saksi yang ditampilkan nanti atau pernyataan-pernyataan sebelumnya UGM itu nggak ada nilai dari segi hukum. Karena bukan di pengadilan. Bukan nggak ada sumpah. Nah, nanti kalau di pengadilan dia ada sumpah, bisa kena pasal keterangan palsu. Ingat sanksinya 7 tahun itu loh. Keterangan palsu. Saya bisa belejetin, lu bisanya. Kenapa? Karena foto yang terpampang dalam ijazah itu bukan foto Jokowi. Itu fotonya si Hari Mulyono. Nah, itu yang mau saya tanya karena ini menarik. Itu makanya. Karena pihak UGM sendiri mengakui bahwa memang ada mahasiswa bernama Hari Mulyono. Ada dong. Ada, tapi ijazah yang ditampilkan di media sosial itu adalah ijazah Jokowi, bukan Hari Mulyono. Fotonya? Katanya Jokowi begitu. Oke, enggak kita ikuti. Oke. Makanya benar. Enggak, gini Bang Egy. Oke. Kalian sudah beredar foto Hari Mulyono, bukan foto Jokowi? Enggak, itu katanya foto Jokowi. Oke, kita follow aja ya, kita ikuti. Ya, anggap follow, itu ya. ya, anggap Ikuti. itu memang itu adalah foto Jokowi. Nah, pertanyaannya berarti kan harus ada foto lain yang menunjukkan Hari Mulyono dong. Harus Iya ada dong. ijazah lain dong. Iya dong. Berarti harus ada 2 ijazah dong. Iya dong. Satu ijazahnya Jokowi, Iya. satu ijazahnya Hari Mulyono. Iya. Tapi Dan selama jangan ini lupa, satu yang jangan itu. lupa, ada ilmu hukum yang nggak boleh dilewati, lewat forensik. Jadi digital forensik ini lab krim yang punya itu Mabes Polri. Artinya Mabes Polri harus mengeluarkan hasil uji lab krimnya bahwa ini asli punya Jokowi atau tidak. Nah, lab krim dalam konteks dunia ilmiah nggak mungkin dibohongi. Kalau dibohongi juga, wah udah hancur gitu bagaimana itu. Teknologi Tapi sebelum ini belum diuji lab belum. ijazahnya. Jadi Nah, itu yang saya tuntut harus untuk ada. menguji lab krim itu harus ada ijazah aslinya Iya dong. dong. Harus ditunjukkan oleh Jokowi. Ini palsu, ini asli, itu lab krim. Harus ada pembandingnya itu ada.
Kenapa Bambang Tri berani menuduh ini palsu? Karena pembandingnya itu sampai hari ini nggak ada untuk bisa dibuktikan yang asli. Maka yang dibawa oleh Bambang Tri inilah yang benar. Karena nggak ada pembandingnya, ini nggak benar loh. Tapi ini yang diuji ini adalah ijazah SD, SMP, SMA ya, bukan UGM ya. Dalam hal ini kan Hari Mulyono itu UGM. Iya, tapi logikanya begini. Masa Rama nggak ngerti, kamu bisa masuk Unair dari mana kalau nggak ada ijazah SMA? Ya, iya, makanya gitu ya. Nggak mungkin lah logikanya. Itu jadi yang ditanya. Sistematis itu. Nah, nanti UGM terbongkar ketidakbenarannya. UGM nggak berani meyakinkan, memastikan nggak. Dia hanya meyakini. Meyakini itu wilayah keimanan. Ya, mau yakin mau nggak. Ya, kalau memastikan dan menyatakan itu ilmu hukum. Bagaimana? Kenapa UGM tidak berani memastikan dan menyatakan? Tapi kok meyakini? Itu kan bahasa keimanan itu. Boleh yakin, boleh kagak. Nah, ini yang dinanti-nantikan publik ini ya. Karena kan sebelumnya begitu kecewa ketika gugatan dicabut itu pada hari Kamis atau Jumat, padahal Seninnya itu mau sidang kedua. Udah pada kecewa ya. Nah, ini kan itu kan strategi kita dong. Kalau kita maju juga kalah buat apa? Iya. Terus, nah kita sekarang kita berharap ini ada harapan baru makanya nih ya. sama, mari kita berharap. Saya bertarung intelektual, karena beban sama mereka. Kalau yang kemarin beban sama kita, saya nggak kuat. Saya udah bilang juga, saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Nggak bisa nganterin si Bambang Tri ke pengadilan. Nggak bisa datengin saksi-saksi, bagaimana? Kan nggak kredibel jadinya. Nah, lebih baik kita cabut dulu, tidak hilang. Nanti setelah ini kalau terbukti, saya bisa gugat lagi, bisa. Ada hak hukum. Karena belum masuk pokok perkara ya belum, kemarin. Itu cerdas Rahma, aku senang. Aku sarjana hukum juga kan. Nah, terus sekarang bukan karena sudah sering wawancara. Oh iya. Udah pinter jadinya. Jadi begini, kapan ini kan publik sudah menanti-nantikan kapan sidang pertama ini di Solo itu? Sampai hari ini belum ada kabar. Karena Gus Nur baru dibawa kemarin. Kemarin katanya malah dibawa ke Kejati dulu di Semarang. Saya dengar begitu terakhir. Nah, adapun kapan sidangnya ya diduga minggu depan lah. Nah, yang dibawa itu Gus Nur saja atau berdua? Berdua Bambang Tri. Dua-duanya. Satu paket, nggak mungkin Gus Nur sendirian. Orang dia melakukan mubahalah kan bersama Bambang Tri. Nah, itu ya saya juga nggak ngerti. Kalaupun itu menyebarkan berita bohong, seharusnya yang bohong kan Bambang Tri, bukan Gus Nur. Apa hubungannya Gus Nur ditahan ini? Itulah. Gus Nur tuh posisinya hari ini seperti Barahma. Iya, hostnya. Iya, kenapa harus ditahan coba? Nah, makanya saya bingung gitu. Bahkan konten-konten Gus Nur yang tentang mubahalah ini dihilangkan coba. Padahal itu kan barang bukti. Bagaimana kok penyidik bisa menghilangkan barang bukti? Atau diprivasi, jadi nggak bisa di orang melihat begitu loh. Tidak bisa di-download. Oh, karena channelnya Gus Nur sudah diambil ya? Iya, semuanya diambil ke sana. Nah, terus kemudian di private ya? Iya, di private, jadi nggak bisa orang mengakses. Untung kita punya sendiri, ya kita upload aja lagi apa ini orangnya kepentingan publik kok. Nah, ya itu jadi kalau ditanyakan ke pihak penyidik belum ada penjelasannya kenapa Gus Nur ditahan dan nanti akan dijawab semuanya di pengadilan harapannya ya begitu ya. Nah ini nanti Bang Egy tetap mendampingi Bambang dan Gus Nur di Solo nanti. Tambah lagi lawyer yang dari Solo karena kita kan bolak-balik Solo dan frekuensi mungkin seminggu sekali kan. Repot juga, karena gini kan kagak ada biaya gitu, mandiri semuanya, dari mana kita. Oh, jadi nanti tetap mendampingi di sana. Kalau polisi dapat gaji, jaksa dapat gaji, kita lawyer dari mana? Nah itu juga. Kliennya nggak punya duit. Nah itu menjadi pertanyaan ya, karena ketika gugatan dicabut orang juga, wah jangan-jangan ada deal ini gitu, jangan-jangan gini. Nah ini untuk membuktikan Bang Egy, bahwa itu dugaan itu salah, bahwa ya, Bang Egy nggak terima buktinya, buktinya apa untuk mencabut cara buktinya gugatan. Gini, cara buktinya. Kalau saya terima sesuatu, apalagi dulu di sini ada amplop coklat, saya mesti diam. Itu logika hukum. Nggak mungkin etikanya saya tetap berkoar-koar. Kalau udah terima duit, itu gila betul orang. Gampang habis aja. deh nanti Bang Egy. Iya makanya. Nah saya tetap konsisten, mohon kepada Allah diberi istiqomah, ya melawan. Mereka nuduh macam-macam ya sudahlah. Bagian dari amal saya, dosanya dicabut sama yang fitnah. Fitnah jangan nuduh saya, jangan nuduh saya. Iya makanya yang fitnah. Baik kita buktikan di sidang ini. Iya, menarik ini. Itu harapan habis ini pidana ini selesai, saya bikin gugatan baru lagi. Nah, itu harapan publik ya Bang Egy ya, bahwa
dugaan bahwa Bang Egy ini mencabut gugatan karena ada imbalan begitu itu adalah salah dengan cara tetap dikawal kasus ini, nggak lenyap begitu saja. Iya dong, buktinya saya siap bersidang di Solo, dimanapun kita jabani gitu loh. Jadi gini Bang, soal berita bohong ini yang nggak jelas ini sebenarnya sudah berapa kali terjadi sebelumnya ya, kayak Jumhur, Syahganda itu kan katanya menyebarkan hoax soal undang-undang Omnibus Law gitu. Yeah. Which is ternyata nggak ada hoaxnya gitu loh, bahkan ada MK-nya. Tapi itu tetap aja tapi akhirnya dibebaskan sih, tapi tetap di penjara 10 bulan dulu gitu loh, tanpa ada pembuktiannya. Jadi, saya khawatir hal yang sama terjadi. Tanpa ada pembuktian, sidang aja nggak dibuktiin itu ijazahnya asli atau palsu. Itu juga yang kita khawatirkan. Tapi disinilah kita bersyukur setelah saya cabut gugatan kan ada bergerakan dari masyarakat. Seperti Pak Mudrik, senior udah umurnya 78 atau berapa tuh, masih mau mempersoalkan nulis surat ke DPD dan DPR. Sampai hari ini surat Mudrik nggak dijawab nih. Hey DPR, DPD, kamu punya hak bisa manggil presiden, kok nggak lakukan ini, gimana saya? Satu pun anggota DPR nggak ada yang komentar soal ini. Jadi bagaimana logika kita bernegara dengan teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan? Ini urusan kalian DPR. Rakyat dipersusah begini, kalian bisa panggil presiden, tapi kalian nggak panggil presiden. Itu kan kalian tuh udah disfungsional, makanya pernah saya gugat tahun lalu DPR tuh, yang tidak menjalankan fungsi sebagai DPR. Tapi itulah, nanti kan peristiwa ini akan menjadi akumulasi rasa ketidakadilan yang sudah terjadi, kan tidak mungkin kalau Allah tuh istilahnya tidak tidur, pasti ada jawabannya. Kita cuma sabar saja melihat laknat Allah akan jadi ini. Insya Allah nggak terlalu lama lagi, insya Allah. Ya saya ngeri lah. Ya tapi kalau tetap saya ingin tahu. Tapi memang makanya sebelum itu terjadi kami justru kasih jalan keluar yang terbaik. Apa susahnya Jokowi? Kalau memang kau punya yang asli, ya bawa saja gitu loh. Case close sudah. Memang itu yang ditunggu-tunggu ya, karena ini ada satu ijazah. Kata orang itu ijazahnya Hari Mulyono, kata Jokowi itu ijazahnya Jokowi, begitu ya. Cukup sebenarnya pembuktiannya gampang. Tunjukkan aja dua-duanya ya, pembandingnya ini yang punya Jokowi, ini yang punya Hari Mulyono. Selesai, orang terus akan diam. Gimana UGM yang telah menerangkan nggak bener itu? Harus ada hukuman. Karena UGM belum menunjukkan ijazahnya Hari Mulyono loh. Seharusnya UGM menunjukkan ini Hari Mulyono yang ini, bukan itu gitu kan. Itu, dia nggak lakukan foto itu. Nggak dilakukan juga. Enggak, itu udah kita jelas lah. Oleh karena itu, lewat podcast Mbak Rahman ini pertama sekali dari yang podcast lain. Kenapa? Karena pas dipindahkan Gus Nur ke Solo, baru kali ini saya diwawancara. Mudah-mudahan jadi referensi buat podcast-podcast yang lain. Dan juga mudah-mudahan hilanglah tuduhan-tuduhan. Kalau masih ada yang nggak apa-apa, fitnah, kok makan dosa-dosa kita, kok pindah ke kau. Kita lihat aja, kita nanti kayaknya semoga Bang Egy dan tim tetap istiqomah gitu ya Bang ya. Karena saya yakin nih Bang, saya yakin ya pasti serangan ada dong ya Bang. Udah pasti ada. Iya kan. Jadi... Kan jangan lupa Egy dia apa-apain ya kan ada tim yang lain. Kalau tim dia apa-apain ya nanti rakyat bergerak lah. Masa rakyat cicing wae enggak lah, saya yakin lah. Cicing wae. Iya, kita nantikan ya, kita pantau terus pastinya. Pasti ini yang setelah publik kecewa ya, terus terang ya langsung YouTube. Ini ada harapan lagi nih. Ada harapan lagi bahwa akhirnya kita bisa tahu ini hoax apa enggak gitu loh. Bukannya kita menuduh Jokowi. Makanya dengan hormat, daripada kau fitnah aku begini dan begono, kau doakan. Istiqomah seperti Mbak Rahman, doakan serius, kita fight. Anda punya podcast ini untuk digunakan yang jalan yang benar begitu loh, bukan memfitnah orang. Iya, jadi ini kesempatan kita membuka yang sebenarnya itu apa begitu ya, sehingga nggak ada yang tuduh-tuduhan terus. Bambang Tri dituduh bohong, Jokowi dituduh ijazah palsu. Dengan sidang nanti terungkap ya apa dan siapa yang benar begitu ya. Terima kasih Bang Egy Sujana. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.